ini kita akan belajar tentang gaya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di pelajaran hari ini. Yang pertama, itu kita akan belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang resultan gaya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang perbedaan massa dan juga berat benda. Nah, itu adalah 4 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak. Nah, mengapa sampai benda itu dapat bergerak? Sebab benda dapat bergerak karena ada pengaruh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan. Perubahan apa saja? Yang pertama, perubahan bentuk benda. Nah, perubahan bentuk benda ini contohnya kalian bisa lihat pada plastisin. Nah, plastisin itu kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita kan? Mengapa? Karena kita memberikan gaya. Yang kedua adalah perubahan arah gerak benda. Jadi gaya ini juga dapat membuat arah dari suatu benda itu dapat berubah. Contoh, mobil kita bisa mengubah arahnya, ataupun kalau kalian pernah main kelereng, nah saat dua kelereng bertumbukan maka arahnya itu akan berbeda, ya kan? Dan yang ketiga yaitu gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Nah, dengan gaya ini suatu benda dapat dipercepat maupun dapat diperlambat. Contoh, teman kalian main sepeda dan kalian mendorongnya juga, maka kecepatan sepeda itu akan semakin bertambah. Begitu pula dengan kalau kalian pernah naik mobil, ketika mobil direm, nah itu kita memberikan gaya injak remnya kan. Nah, jadi gaya ini dapat membuat kecepatan gerak benda itu berubah, baik itu dipercepat maupun diperlambat. Gaya dalam bahasa Inggrisnya yaitu force. Nah, sehingga disimbolkan dengan F. F besar ya. Satuan gaya dalam SI adalah Newton. Ya. Rumus gaya yaitu F sama dengan M kali A. Di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan juga A itu adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Yang berikut kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Sebelum kita membahas tentang macam-macam gaya, gaya ini sebenarnya dibagi atas 2. Yang pertama yaitu gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya di mana terjadi ketika dua benda atau dua benda saling bersentuhan. Ya, contohnya kita mendorong meja, kita harus bersentuhan dengan meja. Itu adalah gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan. Contohnya adalah gaya gravitasi, ataupun gaya listrik maupun gaya magnet. Ya, nah, Pak sudah siapkan beberapa contoh gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita ataupun hewan. Nah, gaya otot ini biasanya kita gunakan untuk contoh menendang bola, mengangkat air, atau mengangkat meja, mendorong meja, dan sebagainya. Kita menggunakan otot kita ya. Yang berikut adalah gaya magnet. Gaya magnet biasanya kita gunakan untuk menarik benda-benda, contohnya yaitu sabuk besi ataupun benda-benda yang terbuat dari besi, jarum misalnya. Dan yang berikut adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang dimiliki oleh bumi untuk menarik benda-benda yang bermassa. Ya, contohnya apel jatuh ke bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Yang berikut adalah gaya mesin. Gaya mesin ini dihasilkan oleh kerja mesin untuk membantu melakukan aktivitas manusia. Kalian pernah pergi ke
pelabuhan. Nah, bagaimana sampai barang-barang yang begitu besar, contohnya kargo, kenapa bisa dinaikkan ke atas kapal? Nah, kita menggunakan bantuan dari mesin. Yang berikut adalah gaya listrik. Gaya listrik ini dimiliki oleh benda-benda yang bermuatan listrik, baik itu saling menarik ataupun saling tolak-menolak. Yang berikut adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini biasanya pada benda-benda yang elastis. Contohnya seperti karet atau ketapel yang biasa kita gunakan, dan juga busur dan panah. Ya, jadi itu adalah beberapa macam-macam gaya. Dan yang berikut adalah gaya gesek. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bergesekan atau dua permukaan yang saling bergesekan. Dan gaya gesek ini juga selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Nah, ini sebuah benda dengan arah geraknya F-nya ini ke kanan kan. Nah, ini gaya geseknya di sini. Dia selalu berlawanan arah dengan arah gerak dari benda tersebut. Nah, gaya gesek ini dibedakan atas dua. Yang pertama, gaya gesek statis. Apa itu gaya gesek statis? Gaya gesek statis yaitu gaya gesek yang terjadi saat sebuah benda itu belum bergerak. Jadi contohnya kita mendorong sebuah benda dan benda itu belum bergerak, itu disebut dengan gaya gesek statis. Kenapa? Karena gaya geseknya lebih besar dari gaya yang kita berikan. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi saat kita mendorong sebuah benda dan benda itu bergerak, maka terjadi gaya gesek yang disebut dengan gaya gesek kinetis. Gaya gesek ini juga berpengaruh pada permukaan benda. Jadi semakin kasar permukaan sebuah benda, maka gaya geseknya semakin besar. Sedangkan permukaan suatu benda semakin kecil, maka gaya geseknya semakin kecil. Yang berikut kita akan belajar tentang resultan gaya. Nah, apa itu resultan gaya? Resultan gaya yaitu penjumlahan gaya atau paduan gaya. Nah, resultan gaya ini berbicara tentang gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Ada gaya yang searah maupun ada gaya yang bekerja pada benda dengan arah yang berbeda. Yang pertama, kita akan belajar tentang gaya yang segaris dan searah. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah benda dan ada berapa gaya yang bekerja di sini? Ada dua gaya yang bekerja searah, ya. Jadi gaya F1 ke arah kanan, begitu pula dengan gaya F2. Jadi resultan gayanya dapat kita tuliskan. Nah, resultan gaya ini kita simbolkan dengan R. Jadi R sama dengan F1 ditambah F2. Gaya pertama ditambah dengan gaya kedua. Mengapa ditambah? Karena mereka searah. Nah, sebelum kita belajar Pak jelaskan lebih lanjut, mari kita buat kesepakatan untuk mempermudah dalam penyelesaian resultan gaya ini. Atau jika kalian menemui soal yang kalau arahnya berlawanan, bagaimana cara untuk lebih mudah? Mari kita buat kesepakatan. Yang pertama, perhatikan pada bagian ini. Jika gaya sebuah benda, ada sebuah benda dan ada gaya yang bekerja ke arah kiri, maka kita simbolkan dengan min. Sedangkan kalau ke kanan, kita simbolkan dengan plus atau nilainya plus. Min dan plus ini cuma menunjukkan arah gerak benda. Jadi kalau kita memberikan gaya pada sebuah benda ke arah kiri, maka untuk mengetahui ke arah kiri kita menggunakan min, ya, ataupun ke bawah kita menggunakan min. Sedangkan ke atas dan ke kanan kita menggunakan plus, ya. Ini tergantung kalian mau balik terserah, ya. Ini hanya untuk mempermudah kita. Yang berikut adalah gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah.
Nah, dengan hal ini yang sudah kita buat, ini akan membantu kita. Silahkan perhatikan pada gambar ini. Nah, ini ada sebuah benda. Jika dilihat, maka ada 3 gaya yang bekerja. Ya. Gaya pertama itu sebesar 10 Newton ke arah kanan. Gaya kedua sebesar 15 Newton ke arah kanan. Sedangkan gaya ketiga yaitu 5 Newton ke arah kiri. Jadi kalau sederhananya kita bisa tulis resultan R sama dengan F1 tambah F2 kurang F3, ya kan? Jadi 10 tambah 15 sama dengan 25 dikurang 5. Kenapa kurang? Karena arahnya berlawanan ya. Kurang 5, maka hasilnya adalah benda ini akan bergerak ke arah kanan sebesar 2. Gaya bekerja ke arah kanan sebesar 20 Newton. Ya, coba perhatikan. Nah, ini di sini Pak simpulkan dengan ini disebut dengan sigma. Sigma ini adalah penjumlahan, ya. Kalau di sini sigma F berarti penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini atau benda tersebut ataupun suatu benda, ya. Jadi sigma F ini sama dengan R, bisa kita katakan sama dengan R. R ini adalah perpaduan gaya atau gaya-gaya yang bekerja, ya. Nah, jadi ini disebut dengan sigma, ya, 3 terbalik ini, ya, sigma F. Jadi sigma F sama dengan F1 tambah F2 ke arah kanan, kan nilainya plus. Jadi F1 tambah F2 dikurang F3. Ya, masukkan nilainya 10 tambah 15 kurang 5 sama dengan 20 Newton ke arah kanan. Ya. Yang berikut, bagaimana dengan yang ini? Nah, jika dilihat ada 3 gaya yang bekerja. Gaya pertama ke arah kiri, gaya kedua ke arah kanan, dan gaya ketiga ke arah kiri juga. Maka dalam penulisan atau penyelesaiannya kita bisa gunakan, kalau mau cepat kita bisa F1 tambah F3 kurang F2, ya. Tapi supaya kalian lebih mengerti, perhatikan berikut ini. Jadi kita tulis dulu sigma F sama dengan min F1 kurang F3. Kenapa min? Karena arahnya. Tadi kita sudah sepakat, jika arahnya ke arah kiri, maka nilainya min, ya. Min ini menunjukkan arah dari gaya ini. Jadi min F1 kurang F3, kenapa kurang? Arahnya ke arah kiri kan? Ditambah F2. Ya, kenapa ditambah? Karena dia ke arah kanan. Maka setelah kita tulis gaya yang bekerja, kita gantikan F ini atau gaya yang bekerja dengan nilai atau besar gaya. Yang pertama besar gaya F1 yaitu 15. Di 15 arah kiri, ya, dikurang 5 ditambah 15 Newton. Jadi min 15 Newton kurang 5 Newton sama dengan min 20 Newton ditambah 15 Newton sama dengan min 5 Newton. Jadi min 5 Newton ini menunjukkan bahwa benda ini bergerak ke arah kiri dengan gaya yang bekerja yaitu 5 Newton ke arah kiri, ya. Jadi jangan terkecoh dengan min. Min ini hanya menunjukkan arah dari gerak benda tersebut, ya. Yang berikut, nah, bagaimana jika atas dan bawah? Nah, sebelumnya kan Pak sudah jelaskan juga, kita sudah buat kesepakatan jika arah gayanya itu ke bawah, maka kita berikan tanda min. Sedangkan kalau ke atas, kita berikan tanda plus, ya. Jadi jika diketahui sebuah benda ini ada 3 gaya yang bekerja. Gaya pertama ke bawah sebesar 7 Newton. Gaya kedua ke atas berlawanan area 5 Newton, dan gaya ketiga searah dengan gaya pertama yaitu 3 Newton. Maka penyelesaiannya seperti berikut ini. Sigma F sama dengan min F1 kurang F3. Min menunjukkan arahnya, ya. Kalau ke bawah nilainya adalah min. Jadi min F1 kurang F3 ditambah F2. Ya, masukkan nilainya. F1-nya adalah 7, F2-nya adalah 3. Dan F3-nya adalah 3, F2-nya itu 5. Jadi min 7 kurang 3 hasilnya adalah
min 10 ya. Min 10 kurang 5 hasilnya adalah min 5 Newton. Jadi min 5 Newton ke arah mana? Ke arah bawah ya. Nah, bagaimana jika kalian menemui soal yang seperti ini? Tadi kita sudah bahas soal yang di mana ada dua gaya bekerja yang berlawanan arah. Bagaimana jika ada pada sebuah benda ini ada 4 gaya yang bekerja namun semuanya berlawanan arah. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita buat, atau dalam penyelesaiannya kita selesaikan dulu per sumbu ya. Kalau dalam matematika kita kenal ini disebut dengan sumbu X kan, sedangkan sumbu yang ini adalah sumbu Y, atau yang datar ini sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, nanti kita selesaikan per sumbunya ya. Jadi sigma Fx atau gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu 20 ke arah kanan plus 20 Newton kurang 10 Newton. Kenapa dikurang? Karena dia ke arah kiri ya. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu 8 Newton ke arah kanan ya, ke arah kanan ini plus kan 8 Newton. Jadi dia arahnya ke sini. Sedangkan pada sumbu Y sigma Fy yaitu 15 Newton dikurang 9 Newton. Kenapa dikurang? Karena mereka berlawanan arah. Sehingga 15 kurang 9 hasilnya adalah 6 Newton. Jadi kita sudah dapatkan gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu 8 Newton ke arah kanan, sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu 6 Newton ke atas ya, ke atas. Perhatikan nilai plus menunjukkan arah ke kanan dan juga ke atas, sedangkan nilai min menunjukkan arah gaya ke kiri dan ke bawah. Maka kalau mau digambarkan lagi seperti ini ya, 8 Newton untuk sumbu X-nya yaitu 8 Newton ke arah kanan kan, tadi kita sudah dapat. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu 6 Newton ke atas. Nah, berarti dengan hal ini maka untuk menyelesaikan ini kita menggunakan Pythagoras. Masih ingat pelajaran minggu kemarin kan? Nah, bagaimana kita menentukan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Kita menggunakan rumus Pythagoras di mana sigma F sama dengan sigma Fy kuadrat ditambah sigma Fx kuadrat, atau tegak ditambah datar ini dikuadratkan ya. Jadi sigma Fy sumbu Y ini nilainya adalah 6 Newton kan, maka kita masukkan 6 kuadrat ditambah sumbu X nya ini adalah 8 Newton, jadi 8 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya adalah 36 ditambah 8 kuadrat hasilnya adalah 64, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 100 Newton. Nah, di sini masih dalam akar ya. Ini akar, sebenarnya di sini masih ada akar, sehingga sigma F sama dengan 10 Newton ya. Dapat dari mana 10 ini? Ini masih akar di sini ya. Oke, jadi ingat, perhatikan di sini masih ada akar semuanya. Ini masih ada akar. Jadi akar pangkat 2 dari 100 adalah 10 Newton. Ya. Jadi gaya yang bekerja pada benda ini adalah 10 Newton. Untuk menentukan arah dari benda ini kita akan pelajari pada saat SMA ya. Itu adalah tentang resultan gaya. Yang berikut kita akan belajar tentang massa dan juga berat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang sering mencampur adukan massa dan berat. Contoh, ibu membeli beras 5 kg. Nah, ibu membeli beras seberat 5 kg atau berat badan Jonathan yaitu 40 kg. Apakah hal ini benar dalam fisika? Nah, dalam fisika ternyata massa dan berat itu berbeda. Jadi, berat
Berat benda yaitu besarnya gaya tarik, dalam hal ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi berat benda ini bisa berubah-ubah tergantung benda itu berada. Ya, contoh berat manusia di bumi itu akan berbeda jika manusia itu berada di bulan. Kenapa? Karena perbedaan gaya gravitasi. Nah, perhatikan sini, karena pengaruh gravitasi, maka berat suatu benda bisa berubah-ubah sesuai tempat di mana benda tersebut diukur. Ya. Jadi kalau berbicara tentang berat benda, maka itu berbicara tentang gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau ibu bilang, ibu atau kita bilang berat badan Jonathan adalah 40 kg, yang benar harusnya adalah massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda, ya. Atau suatu benda tersusun dari partikel zat, benar kan? Jadi semua benda itu tersusun atas partikel zat. Kalau benda cair berarti zatnya zat cair, ya kan? Partikel zat cair. Walaupun gas, padat. Jadi banyaknya partikel zat tersebutlah yang disebut sebagai massa. Atau sederhananya adalah jumlah partikel yang berada pada sebuah benda itu disebut dengan massa. Banyaknya partikel pada suatu benda itu disebut dengan massa. Jadi kalau untuk mengukur berat badan seseorang, sebenarnya dalam fisika itu harus kita gunakan massa. Ya, jadi massa Jonathan adalah 40 kg, ya, bukan berat. Kalau berat itu kita sudah berbicara tentang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dalam fisika, rumus berat benda itu W sama dengan M kali G, di mana M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan juga W yaitu berat benda, satuannya adalah Newton. Ya. Jadi kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah tahu ini, tolong digunakan ya. Kalau kita bilang berat, maka harus satuannya itu harusnya Newton, ya, bukan kilogram. Kalau berat, kalau kita dengar berat beras 5 kg, sebenarnya harusnya massa, ya kan? Nah, berikut ini Pak sudah siapkan satu contoh soal untuk kita kerjakan terkait dengan massa dan berat benda. Silakan diperhatikan. Massa sebuah benda di bumi adalah 60 kg, ya. Massa sebuah benda di bumi adalah 60 kg. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi. Tentukan A. Massa benda di bulan, B. Berat benda di bulan, C. Berat benda di bumi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan langkah-langkah yang sudah Pak siapkan. Nah, dalam penyelesaian soal fisika kita harus menggunakan prosesial untuk mempermudah kita. Yang pertama diketahui massa benda di bumi yaitu 60 kg. Percepatan gravitasi di bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi di bulan yaitu 1/6 gravitasi bumi. Yang ditanya adalah massa benda di bulan, berat benda di bulan, dan berat benda di bumi. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas A. Tadi Pak sudah jelaskan perbedaan massa dan berat benda. Jadi, massa benda di bumi sama dengan massa benda di bulan. Massa ini dia tidak akan pernah berubah nilainya kecuali ditambahkan, ya. Jadi mungkin ada satu benda yang ditumpuk, kemudian ditambah lagi benda-benda, maka kalau dijumlahkan keseluruhan massa dari benda-benda tersebut akan bertambah. Tapi jika sebuah benda ini massanya tidak akan pernah berubah baik di bulan maupun di bumi. Jadi
Di sini diketahui massa benda di bumi adalah 60 kan kilogram. Maka massa benda di bulan juga atau partikel penyusun yang ada dalam benda itu tidak akan berubah dan nilainya akan sama, ya. Jadi M bumi sama dengan M bulan. Massa benda di bumi sama dengan massa benda di bulan. Jadi massa benda di bulan adalah 60 kg, ya. Massa benda tidak pernah berubah. Yang berikut, yang kedua adalah berat benda di bulan. Nah, sebelumnya tadi Pak sudah sampaikan, beritahu tentang rumus dari berat. Rumus berat yaitu W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Baik, perhatikan di sini yang ditanya adalah berat benda di bulan. Maka kita masukkan rumusnya W sama dengan M kali G. M kita gantikan dengan 60 kg dan G kita gantikan dengan massa gravitasi di bulan, yaitu berapa? 1/6 gravitasi bumi, ya. Jadi 60 kg dikali 1/6 kali 10. Kenapa dikali 10? Karena di sini dikatakan 1/6 percepatan gravitasi bumi atau sama dengan 10/6. Jadi 60 dikali 10/6 sama dengan 100 meter, ya. 60 kali 10 600 kan, 600 bagi 6 sama dengan 100. Ya. Itu jawaban untuk bagian B. Sekarang C, berat benda di bumi, ya. Rumusnya sama, W sama dengan M kali G. Kita masukkan M-nya, M sama dengan 60 kg dikali G. Gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Masukkan nilai gravitasinya, kemudian dikalikan, ya. 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Nah, perhatikan hasilnya. Di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata berat benda itu berubah tergantung tempatnya. Jadi di bulan berat bendanya itu adalah 100 Newton, sedangkan di bumi berat benda itu adalah 600 Newton. Ya, sedangkan massanya sama. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.